Oke. Itu buat 5 bulanan setengah gitu. 5 bulan setengah? 5 bulan setengah pertama kali di sini? Terus ngapain itu dia? Pacaran. Iya, pacaran gua di sini. Ketemu lagi sama gua di sini di vlog gua nih vlog gua lagi sama siapa nih, tebak ayo. Ini temennya Tante Indri, namanya siapa? Mbak Sandra. Namanya Mbak Sandra. Aja nggak tahu nama gue gimana sih. Kita mau ngobrol-ngobrol nggak jelas aja nih video gua ya. Gua mau ngobrol nggak jelas. Nggak jelas banget. Pokoknya nggak jelas. Ini kita dari mana nih tadi nih? Jemput si Om Aji sih Om ya. Om Aji sudah sehat ya, alhamdulillah. Habis jemput Om yang habis sakit. Sakit 1 bulan nama, terus dibawa ke rumah sakit Baltimore. Kita minta tolong jemputin. Sandra, kenalin dan ngapain lu di Amerika lu? Saya sedang awalnya datang ke Amerika udah berapa lama? Kalau kali ini baru datang tuh kayak 3 bulan. Cuma udah pernah kesini. Nah, terus? Udah pernah kesini 2017. Okay. Itu buat 5 bulanan setengah gitu. 5 bulan setengah? 5 bulan setengah pertama kali di sini? Terus ngapain itu dia? Pacaran. Iya, pacaran gua di sini. Wah, judulnya ntar gua beli ke Amerika cuma buat pacaran gitu kan. Ternyata di Amerika itu ada foto. Apa namanya? Hubungan begitu udah biasa di Amerika. Kalau di Indonesia enggak ya. Planningnya kan mau merit tadinya. Tadi punya planning mau merit. Tadinya kan rencana tinggal rencana. Ini teman-teman ngomong-ngomong yang dipacarin bule apa lokal? Bule. Hah? Kayaknya bule kayaknya lo denger nih kayaknya. Bule. Planning mau merit terus pacaran gitu di Amerika. Pacarannya udah dari Indonesia dong. Oh, dari Indonesia udah pacaran ya? Aduh, sibuk banget ya. Terus? Udah ya, terus bulenya balik ke Amerika. Di situ disusulin. Disuruh nyusul. Oh, disuruh nyusul, kira disusulin. Katanya cannot live without me, katanya gitu. Lagu dong. Lagunya YouTube dong itu. Wah. Terus? Ya udah. Susulin tuh ya. Akhirnya sempat kerja nggak di Amerika sempat? Waktu itu nggak tahu cara kerja di sini, jadi nyari-nyari nggak dapet. Oke. Gitu. Dan kan masih takut-takut kan? Nah, itu masih banyak tuh ditakutin teman-teman mau ke Amerika tuh kalau nggak dapet kerjaan gimana? Enggak. Nggak usah takut ya. Bukan karena mau dapat kerja gimana, karena memang waktu itu belum dapat linknya aja. Iya kan, gitu kan. Jadi harusnya mau ke Amerika tuh di planning apa dulu? Nyari temen dulu gitu? Harusnya iya ya? Iya, satu. Atau nyari pacar gitu ya? Enggak juga. Enggak juga. Okay. Nah, lebih ini aja, cek sosial media, terus nanya-nanya. Ini dia guys, dicek sosial media, lowongan kerja tuh banyak di sosial media. Teman-teman Indonesia di sini udah banyak bikin. Jadi jangan sekali-kali lagi nanya gua terus gimana kerjanya bang. Aduh, capek gua jawabnya. Kalau kalian pinter, buka sosial media di Facebook atau apa ya kan? Iya. Kayak udah banyak ngasih link, jadi kalian dapat visa dari kerja di situ, baru. Ya, have the guts aja sih sebenarnya. Apa bahasa? Punya nyali aja. Punya nyali, mental. Gitu. Karena ya banyak loh orang Indonesia yang kesini nggak ada link loh, beneran loh. Iya, beneran. Pada nekat-nekat loh. Ini percaya, apa nggak percaya? Gue juga percaya gitu. Banyak banget. Iya, this time gue datang dengan pertolongan satu teman. Kita kerja bareng waktu di Indonesia. Dia bilang just come here and then let's have a try. Waktu itu dia punya mantan bosnya dia dan gue sempet kerja sama mereka. Gue nggak ngeliat muka lu, ngomong ngeliat jalan gue sama dia. Iya, it's okay. Jadi gue sempat kerja sama mereka sebulan setengah. Oke. Which is it wasn't that bad. Cuma gue prefer untuk jump to restoran kan. Akhirnya sebenarnya dari sebulan
2 minggu pertama gue udah dapat buat di Georgia. Oke. I text the owner, gue tanya detailnya, requirement mereka seperti apa, dan kita on the phone, dan mereka nunggu gue. Dan tapi kerjaan yang saat itu gue punya nggak bisa gue tinggal gitu aja, gitu. Karena saat itu gue merawat orang sakit Di mana? di New York. Oke. Itu kayak level akhir. Jadi ini cerita lo udah masuk New York, udah masuk Amerika ya? Udah. Waktu itu ya, ini tadi kan nyambung kan pacaran di Indonesia tadi kan? Oh iya. Terus langsung jatuh ke New York udah ya? Kan tadi tiba-tiba lo nanya soal kerjaan. Udah langsung aja tuh poin. Oke, terus? Gitu. Kayak interesting buat kerjaan aja, relationship mas. Oke. Mati 1 tumbuh 1000 ya. Terus itu cuekin ya, sedikit. Sambil menyelam minum air, atau minum yang lain. Yang agak bagusan ekonominya. Bisa aja. Iya kan? Iya kan. Bonus. Terus akhirnya? Ya udah, akhirnya ngecek lagi kerjaan cek aja sosial media kalau emang mau ke restoran itu, cek Sushi Hibachi Chef gitu. Tanya-tanya, tapi tanyanya juga yang agak smart lah, maksudnya requirementnya kayak gimana, sesuai kualifikasi dan ekspektasi boleh, tapi ingat tahu diri aja kemampuannya kayak apa gitu kan. Jangan minta gaji 5.000 ternyata kemampuan babu kan susah. Benar nggak sih? Iya nggak? Iya dong. Gitu maksudnya ya it's okay untuk mulai dari awal. Secara kan kita di negeri orang juga. Gitu. Kita adjust everything one step at a time. Iya dong, orang di negara kita sendiri aja kita ngelamar kerja harus lihat pengalaman. Tapi di sini enaknya nggak pakai ijazah, bro. Nah, ya kan? itu gitu. dia. Jadi emang dilihat kemampuan lu aja, makanya itu tadi lu bilang persiapin kemampuan skill lu itu di mana. Iya, itu dia. Sekarang juga udah banyak kok teman-teman gue dari Amerika buka restoran Jepang di Bogor. Itu bisa training kalian guys, mau masak belajar dulu di situ. Jadi lu belajar bahasa Inggris di situ. Itu ada nomor teleponnya nanti di description gue kasih. Jadi ya kayak Sandra bilang tadi harus smart belajar informasi. Jangan nanya mulu tapi lu nggak cari informasi guys. Gitu. Kadang-kadang pertanyaan itu sama, ratusan pertanyaan gue jawabnya capek juga ya. Bukannya gue nggak mau jawab sebenarnya. Karena di video gue tuh udah ada informasi itu, belakang-belakang sudah ada. Cuma malas membaca dan malas membuka. Iya. Terus lanjutin lagi itu. Akhirnya yang tawaran dari Georgia harus gue reject karena gue masih ada kerjaan. Per Januari awal gue coba cek lagi di Facebook, di salah satu social media Facebook, ngecek lagi ada beberapa lowongan yang memang ada yang ngasih tahu kebutuhannya apa, maksudnya persyaratannya apa, ada yang enggak. Lebih bagus sih memang kalian aktif nanya butuh persyaratan apa gitu. Kalau kalian dapat kesempatan yang enggak butuh persyaratan terlalu signifikan kayak yang kita tahu, bukan more like surat-surat gitu. Tanya detail aja. Kalau mereka bilang not necessary, you better give it a try. Gitu, karena ya emang harus dicoba gitu kan. Siapa tahu kan untung-untungannya laki-lakinya kalian aja. Itu, dan this one yang gue kerja sekarang di Maryland buat gue it's a good start karena which one? Iya, maksudnya satu nggak ada living cost, ya kan, maksudnya live in, ya tempat tinggal gratis, ada transport pulang pergi. Nah itu yang lo harus cari itu kalau lo mau irit-irit di Amerika. Iya kan? Lu kalau tinggal di kota, masya Allah itu lu belum naik train. Nanti kalau punya mobil tolnya itu banyak. Sehari itu kalau kita naik train, bus sama sama ferry itu aktivitas gue tiap hari karena waktu itu gue tinggal di Brooklyn. Punya mobil juga jangan salah lo, tolnya mahal. Di New York tuh mahal, itu banyak pintu-pintu tol yang harus bayar. Makanya kalau tinggal di Maryland ini jarang ada pintu tol gitu, tolnya bebas gitu. Tapi ada 1-2 lah, nggak kayak di New York setiap masuk $15, $8, $10. Parkiran 1 jam $15, bisa 20 gitu lah. Gitu. Living cost harus dipikirin juga sih. Iya. Nah untuk yang awal mendingan cari kerjaan yang memang less living cost. Gitu. Karena kan di sini buat
nyari duit. Iya, tapi jangan dikit-dikit ngandelin gua juga. Maksudnya, wah deket Mas Andi aja ntar tinggal di Amerika, nggak bisa juga kalian ngandelin gitu. Jadi kalian harus benar-benar cari teman sebanyak-banyaknya. Di sosial media sekarang udah banyak kok, nggak cuma gua doang gitu. Jadi banyak juga informasi yang kayak Sandra bilang tuh, dia udah tahu juga, malah baru beberapa bulan dia udah tahu. Jadi grup itu memang dibikin untuk komunitas Indonesia yang nggak cuma di Indonesia yang nyari kerjaan di Amerika. Di Amerika kalau mereka butuh kerjaan nyarinya di situ. Yes, betul. Ya kan? Bener nggak, kayak so tau aja tuh ini. Bener kok. Oke, terus? Terus apa kita? Ya udah, once dapat kesempatan satu atau dua, sikat dan maksudnya dari pengalaman. Terlalu banyak berpikir pun akhirnya nggak bisa jalan kan. Yang penting, nah itu lagi satu lagi kalau di Amerika nyari kerja, awal lu masuk Amerika jangan mikirin gaji dulu. Iya. Jangan mikirin duit dulu. You go ahead lah, you have to karena di sini pengalaman juga bayar lo, kayak lo mau betul. jadi masak, kadang sekolahnya bayarnya bisa 1.200 sampai jadi, nah kayak gitu. Tapi kalau lo ada kesempatan gaji kecil, sikat. Itu pengalaman lo buat jalanin hidup, buat start lo mulai hidup di Amerika tuh kerjaan lo apa, gitu. Benar banget. Coba. Benar banget. Gitu. Karena pokoknya mindset yang ada di otak, kerjaan apapun selama itu halal, di sini kerjain dulu aja, nanti akan ada kesempatan-kesempatan yang lain tuh berdatangan. Iya, lo sama gitu. Sosialisasi, berteman, dari nggak kenal jadi kenal, temennya ini lo kerja bagus jadi tahu, lo nyari kerjaan jadi gampang dari situ. Open mind aja. Nah, satu lagi gue ingetin buat kalian yang dari Indonesia mau ke Amerika, jangan itu hilangin tradisi yang saling mukul dari belakang buat temen ya, dari temen apa namanya, kayak gimana? Kayak bro lagi. Iya, Mas. Kayak pagar makan tanaman. Kayak gitu-gitu, terus tikam temennya dari belakang, buat satu posisi yang untuk dia dapetin untuk kerjaan, dapet satu kerjaan yang enak di situ, itu nggak boleh tinggalin, guys. Di sini nggak ada. Kalau kalian melakukan itu, ya intinya gitu, rezeki teman tuh jangan dimatiin, lu nggak akan berkah. Gitu. Itu pesan juga buat kalian ya. Gua nggak nyebut nama, gua ini buat siapa aja sih. Kalian yang nonton video gua, iya nggak? Bener nggak, San? Betul banget. Jadi kita di sini berteman itu kayak saudara aja. Kita nggak punya saudara lo sih. Siapa yang nolongin lo kalau bukan temanmu yang deket? Betul. Gitu. Kalau buat gue, Mas, udah di negeri orang, less drama, fokus kerja, support to each other aja. Iya. Udah siapa lagi? Iya nggak sih? Udah semua itu yang kita ngomongin tadi tuh gue alamin. Makanya gue enough sama drama, gue udah cukup banget ya. Gue pengen kerja bebas gitu ya. Nah, kalian juga kalau mau kerja bebas kayak gitu, tapi pelajarin dulu yang awal kamu datang itu, kalian datang itu awalnya itu pelajarin dulu gimana di Amerika, lu bisa nemuin apa di sini, mau kerja apa lu cari dengan pengalaman tadi gitu kan. Iya. Kita nggak bisa milih langsung, wah gua harus ini, harus kerja ini nih, wah bang pengalaman gua di sekretaris nih di Amerika jadi apa, nggak bisa begitu juga di sini. Jadi apa? Itu pengalaman gue di Indo jadi. Ntar dulu gue tanya balik. Oh iya, balik. Apa tuh? Di Jakarta kerja apaan? Ini tadi baru mau diperjam. Kerjaannya jadi restoran bar manager. Oh, bar manager aja ditinggal ke Amerika ya? Untuk jadi server ya? Iya. Karena apa? Duit ya? Duit. Karena corona dan duit. Cari duit? Iya dong, jauh-jauh ke sini cari apa? Iya benar. Nggak cari suami? Enggak. Udah mau dapat tapi nggak jadi? Enggak cari duit. Itu pengalaman datang pertama kali. Dari awal. Iya, sekarang udah 2021. Datang ke Amerika cari duit. Cari duit. Kalau saya pengennya duit nyari saya sekarang. Nah. Susah banget jadi itu. Lotre apa? Lotre. Aduh, gawat. Iya, itu. Akhirnya berapa tahun dari itu? Berapa tahun? 5 bulan ya? 5 bulan proses awal ya? Yang di 2017. Iya. Habis itu balik. Pulang. Pulang Indo. Bener? Terus gimana? Pulang Indo. Tadi mau meritnya nggak jadi? Nggak jadi. Pulang Indo terus? Pulang Indo saya. Ditanyain. Iya kan, nggak apa-apa dong. Nggak apa sih. Pulang biar Indo lucu. Saya itu hamil. Gitu. Terus ya pulang dan saya nggak jadi balik lagi ke sini. Karena apa? Karena saya hamil, jadi saya mau melahirkan di Indonesia. Oke. Terus memutuskan untuk setelah hamil itu udah lahirin ya? Udah berapa tahun? 2 tahun? 1 tahun?
2017, lahirannya 2018. Oke, 1 tahun. Iya. Berarti anak lu umur 2 tahun? Iya. 2 tahun. Lahiran 17 lahirannya? Enggak dong, 2018 lahirannya. Oh iya, 2 tahun benar. Terus yang bikin mau berangkat lagi tuh duit lagi nih tadi itu. Oh, udah enggak. Udah enggak? Oh enggak, yang pertama kan tadinya maunya mau nikah, pacaran, nggak jadi. Pacaran mau nikah nggak jadi. Tapi keburu hamil. Terus? Ya kan, pulang Indonesia. Tadinya mau settle di Indonesia aja. Ternyata kan corona nih, kerjaan nggak bagus gitu kan. Banyak yang dirumahkan, bla bla bla. Dan ternyata gue masih punya kesempatan untuk bisa, karena visa masih panjang kan, masih sampai akhir tahun depan. And then I was talking with my friend yang ada di sini di Brooklyn. Terus dia bilang ya udah kesini aja, coba cari kerja di sini. Coba lagi gitu. Dan I talk with his ex boss kesini. Intinya sih gue kesini berjuang buat anak gue. Oke. Ibu hebat. Mudah-mudahan apa namanya? Berkah. Iya, mudah-mudahan ada berkahnya. Iya. Mudah-mudahan dapat jodoh lagi buat bapaknya, Bonus. jadi bapak anaknya. Oh, buat bapaknya apa buat Enggak, mamanya? Mamanya. Oh. Kan? Ada yang Bonus buat second. mamanya. Iya, ada bonus yang lain-lain. Itu bonus. Aduh, Gitu. gila men. Lu boleh tahu nggak, lu waktu ngurus itu visanya pakai agent atau Sendiri. pakai sendiri ya? Iya. Jadi online ya? Online. Jadi waktu itu ada satu teman, bapaknya anak gue itu kerja buat kedutaan US. Dulu gua mau bicara ini karena ada temen yang Mau ngomong coba apply. yang nggak mau ngobrol sama, nanya sama gua, bang, kalau di yang di apa wawancara yang dokumen dong itu, gua maaf ya, itu bukan jadi rahasia umum lagi. Kebanyakan orang Indonesia atau orang negara lain pun banyak yang di sini dokumen, tapi gua nggak mau nyebutin. Oh ini dokumen, ini enggak. Jadi kalian harus tahu sendiri. Dengan nonton video ini pasti kalian tahu lah itu orang yang gua ajak ngomong punya dokumen apa enggak. Ya. Jadi waktu itu it's nothing to do sama bapaknya anak gue. Jadi untuk apply visa itu sebenarnya faktor keberuntungan itu sangat menunjang. Iya. Jadi walaupun kita punya banyak duit, iya, banyak duit belum tentu bisa jebol juga. Udah sering gue jelasin juga. Iya. Walaupun udah sering pulang pergi luar negeri atau pulang pergi US pun belum tentu di approve lagi gitu. Jadi iya, jadi saat itu yang nge-apply nggak berbarengan sih, tapi susul-susulan itu beberapa teman gue yang engage sama temennya bapaknya anak gue juga coba apply setelah gue karena gue dapet nih gitu kan. Berarti bakalan gampang nih gitu kan. Nggak juga ternyata ya, nggak lulus. Kayak 3 orang nggak lulus. 3 orang nggak lulus. Dan itu gue coba bantu gitu, karena pada saat gue di interview di kedutaan ada satu perempuan, dia bawa rombongan travel 150 tur 150 orang. 30% dari applicant itu di reject. Jadi bosnya dia bilang, sono lo kan tour leader, lo coba apply, lo kenapa nih lo di reject, mereka di reject. Jadi dia tuh kayak cuma jeda persekian menit sama gue, dia duluan kan di interview. Nah gue tuh sebelahnya dia persis. Terus dia di interview sama perempuan. Oh waktu itu barengan ya? Barengan nih. Jadi loket gue di interview sama laki-laki, dia di interview perempuan sama perempuan. Terus abis itu lo kesana ngapain? Gue nguping nih, lo kesana ngapain? Oh gue bawa bikini grup buat tour di US gitu kan. Rencananya berapa orang? 150 orang. Udah ngobrol gitu. Nih yang kasih interview cuma bilang gini, I'm so sorry, we still cannot approve your application. Ditanya balik dong sama nih cewek, kenapa? Iya kan? Kita belum bisa terima karena ini belum qualified aja. Iya, tapi di mana? Kita nggak bisa. Iya,
mereka nggak bisa kita nggak bisa kasih significant reason why gitu kan. Ya biasanya kedutaan gitu, nggak mau ngasih. Iya, nggak ngasih tahu. Ini alasan kenapa. Dan itu ini banget apa? Dia kecewa banget kan karena dia over satu, dia percaya banget kalau dia bakalan lolos, dan dia pada saat mau interview dia kasih tahu gue gini, jangan bawa nama boyfriend, nanti kalau lo kasih tahu lo punya boyfriend, lo chance untuk di approve visanya tuh kecil gitu kan. Yang mana gue punya invitation letter dari pacar gue saat itu, ditulisnya I would like to invite my girlfriend kan gitu. Ya gue mau bohong kan nggak bisa. Iya. Terus akhirnya lu kasih tahu juga itu. Kasih tahu, dan pada saat gue di interview tuh kayak lagi curhat. Itu kan ketemu. Iya, ini siapa? Ini lu berapa bulan ketemu? Lu udah berapa bulan pacaran? Bla bla bla. Gitu ya. Kayak gitu. Bisa, itu karena itu lu lolos ya. Ya, enggak. And then one thing sih yang gue percaya, saat itu gue naruh 2 rekomendasi kerja karena memang saat itu gue kerja itu penting banget ya. Malam gue jadi restoran bar manager. Itu paling penting itu karena dia meyakinkan mereka untuk lu. Dan I have big thing back in Indonesia yang mana gue nggak akan ninggalin gitu. Yang kayak gitu, jadi gue convince them, no, gue emang ke US cuma mau main doang gitu. Sorry Tan ya. Terus? Ya, and gue nggak punya purpose untuk melakukan hal yang ilegal atau nggak sesuai sama aturan di sana. Oke. Dan jawabannya bagus tuh, kan lu jawab pintar banget. Maksudnya bikin dia nggak jawab lah, nggak bertanya lagi gitu loh. Ngerti nggak? Dia memang harus dibikin gitu. Kalau dia nanya, kita kasih jawaban yang mereka nggak bisa jawab lagi. Kalau ngegantung nanti mereka tanya lagi. Iya, biar nggak tanya balik. Dan mereka pertanyaan saya tuh apa? Lo nggak ada rencana nikah dalam waktu dekat ini? No. Why not? Karena gue baru kenal dia. Ngapain kita cepet-cepet? Terus, oh ya udah, congratulations, we approve your visa. Terus gue gitu, really? Dan gue langsung dapat 5 tahun. Gue langsung dapat 5 tahun. 1001 itu. Nah iya. Yang satu harus pede lu ngasih. Terus kedua lu jangan bohong, apapun yang lu punya lu kasih tahu. Karena mereka kan pasti udah di train dong. Mereka bisa sense yang mana create. And brutally speaking, dia bisa baca personal orang dari gerakan lu, dia udah bisa baca. Brutally speaking, kan itu harus ada bank statement. Bank statementnya bapaknya anak gue itu nggak bagus banget. Nggak pengaruh ya? Pengaruh tapi nggak besar ya? Kagak. Iya, masa iya mereka ngecekin satu-satu. Sekarang gini, justru ada salah satu teman gue, dia orang Afrika. Dia juga udah married sama si suaminya, dia orang kedutaan juga. Kan lu pacaran orang kedutaan? Iya. Bukan di Jakarta? Iya. Ketemu di mana? Waktu gue jadi restoran, dia makan gitu. Sama teman-temannya. Terus flirting gitu. Dia kontrak. Lo flirting apa dia flirting? Dia dong, kan dia saya manajer, saya bosnya. Gitu. Sombong. Oke. Lu bosnya gitu maksudnya? Kan saya manajer ya di sana, saya bos tuh. Oh iya. Gitu. Ikut aja nih. Saya bos malah. Kenal dari Indonesia gitu ya. Iya. Nggak, karena memang restoran yang gue kerja itu mostly di beberapa tahun lalu itu di Kuningan, di Mega Kuningan. Sana aja dekat lah ya. Memang beberapa tahun lalu itu tempatnya para expat untuk meeting gitu kan. Dia saat itu udah mau jalan setahun atau 2 tahun. Iya. Sebelumnya dia ini dia kontraktor, dia glass expert. Dia bikin kacaan gitu. Berarti lo emang benar-benar laki, itu nggak sembarang, nggak gampang dapat visa dengan cara gitu pun juga. Nah iya. Ngomongin soal visa lagi, ini udah suami istri loh jatuhnya. Tapi waktu itu apply-nya dari Afrika. Nah, istri ini cuma capture tuh apa sih, tukang salon ya? Iya, yang gunting rambut gitu-gitu. Cukur rambut. Nah, tapi bukan tukang cukur rambut di pohon. Bukan. Terus? Kan dia harus kasih bank account kan, friend bank account. Dilihat dong
lo cuma capster, kok tiba-tiba bisa ada 100 juta di rekening lo? Nah itu malah bingung Nah dia kan. itu kan masuk makin banyak, masuk Iya. makin banyak. Iyalah. Lo ini kerja apa? Pertanyaannya malah jadi kayak gitu kan. Iya. Jadi saat maksudnya Jadi kalian kalau bikin bank account tuh hati-hati juga. do not create story yang gak masuk Iya, akal sesuaiin jatuhnya. dengan apa yang lo kerjain gitu. Iya. Masa ya tukang pel atau cleaning service lu punya tabungan 40 juta dari mana? Jangan 100 juta, 40 juta dari mana? Gue tabungan nggak diperiksa sama sekali. Iya ada juga nggak diperiksa Tan. Beruntung banget. Jadi keberuntungan orang itu beda-beda, makanya kalau lu nggak nyoba, kapan lu mau dapat keberuntungan Iya. gitu? Yang at least you have to try gitu loh. Something kayak pengen sesuatu itu lu coba dulu gitu. Coba Iya. dulu baru bilang gagal. Gagal itu kita nggak tahu, orang kita belum coba. Apa aja lah, kita punya usaha juga coba dulu ya. Iya. Mau kerja enak dicoba dulu. Kan segala sesuatunya harus Iya. dimulai dulu. Ya. Habis itu lu balik tuh ya, terus balik lagi sini ya. Intinya sekarang Kerja, cari duit lagi. cari duit dong. Mau cari bapak baru. Bonus kalau itu. Jadi saya tidak cari bapak-bapak. Oke lah, kayaknya udah panjang banget kita ngobrol-ngobrol nih. Tapi mudah-mudahan lu betah ya, nggak balik-balik lagi. Pasti. Apa yang Mudah-mudahan tujuannya tercapai. Amin. Bapak bantu keluarga yang lain-lain. Nanti itu juga makasih. Iya. Tadi udah ditraktir sushi, kita makan mie goreng di Kita tuh nggak jadi belanja ya? restoran Ian. Lupa ya? Hah? Belum nyampe Fredriknya ini. Oh masih jauh. Masih jauh, emangnya Kita dekat. tuh ini udah jam berapa? 3.13. 3.30. Ah 3.30 sekarang. 3.30 apa 3.13? Kan gue bilang kita ngobrolnya udah kayak ini kan, nggak jelas kan. Udah ngalur ngedul. Oke lah, lu punya Instagram nggak? Mau dipromosin nggak apa-apa, ntar gue tulis di Instagramnya Maaf. Mbak Sandra. Nggak mau? Nggak mau. Di biar itunya itu, Apa? YouTube-nya jebol itu YouTube lu. Nggak. Nggak mau? Oh jadi dia nggak mau ya? Maaf. Tapi kalau- Instagramnya anak gue semua. Hah? Instagramnya anak gue semua. Ya udah deh, nggak maksa deh. Pokoknya makasih udah diajak Sama-sama. ngobrol. Harus Informasinya buat teman-teman itu apa namanya? Harus apa? Harus dicoba. Harus dicoba. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Iya. Sampai bosen nyobanya. Tapi skillnya memang bahasa Inggris. That's the most important. Harus. Bahasa Inggris ya? Harus. Bahasa Inggris gua masih kurang juga. Nggak Enggak. apa-apa. Well, kan itu balik lagi faktor keberuntungan. Nanti Ya, kalau di berani. interview Iya, bahasa Inggris paling nggak basicnya lah. bisa jawab. Basicnya, bisa jawab. Bisa. Ditanya. Masa iya lu mau beli makanan di McDonald lu nggak bisa bahasa Inggris, lu mau makan apa? Where do you from? Oh, Bilang aja dari Italia. Ya kan? Kenapa makannya burger, gue bosen makan pizza gitu kan. Udah. tapi maunya tempe gimana dong? Ngalur Oke, guys. ngidul nih. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Jadi ini kita ngobrol mati banget, gue bisa ngobrol sama Tante Indri tadi di video, sekarang ngobrol Sandra. Besok gue mungkin jalan ke Ohio, nggak tahu mau konten lagi buat kalian, informasi yang jelas atau nggak jelas. Yang penting lo ikutin aja video gue. Ketemu lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandra temennya jangan lupa juga subscribe, bilangin dong Subscribe channelnya si Andi. channelnya. Lupa ngasih tahu gue deh. Kan harusnya gue dikasih tahu gue mau ngomong apa. Subscribe si Andi vlog, si Andi vlog. Andy Vlog. Ya, Ntar jangan lupa. harus di follow and di subscribe. Kalau mau kenalan sama Sandra boleh di komen sebanyak-banyaknya. Dia single, siapa yang mau daftar? Pokoknya yang mau daftar 1000 komen pertama kemungkinan diterima. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau belanja dulu ke Fredrik nih, beli sayur, Beli tempe. beli tempe, beli sayur. Enggak ada tempe di situ, emang ada Ada tempe? ya? Nggak ada. Tahu ada. Tahu Oke, ada. bye guys. Bye.